Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil podcast kami mengenai ketauladanan Imam Hanafi. Nama saya Ferzia Aziza dari absen 31. Nama saya Raisa Putra Treva Lutfi dari absen 27. Nama saya Kirana Delia dari absen 13. Nama saya Naila Azra Nifil dari absen 23. Nama saya Hanzal Sabia dari absen 12. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Sumber Sejarah. Hari ini kita ramai sekali karena ada 5 orang yang akan membahas satu sosok luar biasa, yaitu Imam Abu Hanifah. Saya Kirana selaku host pertama dan teman saya Hanza selaku host kedua. Dengar-dengar beliau ini bukan cuma ulama besar ya? Betul, beliau bukan cuma ulama besar, tapi juga Imam Al-Azhar. Kita mulai dulu ya dari latar belakang beliau. Siapa sih sebenarnya nama asli beliau? Nama aslinya Nu'man bin Sabit. Beliau lahir di Kufa sekitar tahun 80 Hijriah. Menariknya, beliau ini keturunan Persia, bukan Arab murni. Dan beliau ini termasuk golongan tabi'ut dan tabi'in. Bahkan ada riwayat yang menyebut beliau sempat bertemu dengan beberapa sahabat Nabi yang sangat disenangi. Oh begitu. Tapi yang paling ikonik adalah beliau itu mandiri secara ekonomi. Beliau bukan ulama yang hidup dari bantuan penguasa. Oh begitu ya. Nah, bicara soal ekonomi, dengar-dengar beliau ini pengusaha kain yang sukses ya? Betul, beliau ini punya toko kain di Kufa. Prinsip dagangnya luar biasa gitu. Pernah suatu kali pegawainya lupa mengambil tahu catat pada kain yang dijual. Dan Imam Hanafi langsung mensedekahkan seluruh keuntungan penjualan hari itu karena merasa uangnya tidak berkah. Inilah kenapa pemikiran hukum beliau sangat praktis. Beliau tahu persis masalah di pasar, jadi hukum yang beliau telurkan itu sangat nyambung dengan kenyataan hidup masyarakat. Menarik, sekarang kita masuk ke metode berpikirnya. Mengapa ya mazhab Hanafi sering disebut sebagai ahli logika? Karena beliau banyak menggunakan kayu atau rasio. Beliau tidak hanya tekstual tapi mencari iliat atau masalah di balik sebuah hukum. Beliau sering menggunakan metode istisqan. Singkatnya, kalau ada aturan yang kalau diterapkan secara kaku, kalau bikin seseorang banyak, beliau akan mencari celah hukum lain yang lebih membawa keadilan. Beliau sangat menghargai akal pemberian Tuhan. Oh begitu. Lalu bagaimana cara beliau mengajar? Katanya beliau tidak pernah mendikte muridnya ya? Benar, kelas beliau itu seperti forum debat. Beliau melempar satu masalah, lalu murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syabani akan beradu argumen dulu. Kalau sudah mufakat baru dicatat. Oh, tapi hidup beliau tidak selalu mulus. Adakah cerita tentang beliau di penjara? Iya, itu karena integritasnya. Beliau dipaksa jadi hakim agung atau qadhi oleh penguasa saat itu. Tapi beliau menolak karena tidak mau ilmunya disetir politik. Akhirnya beliau dipenjara sampai wafat. Sedih ya, tapi dari ketujuan itulah mazhabnya bertahan sampai sekarang, dari Turki, Asia Tengah sampai India. Luar biasa obrolan kita hari ini. Poin utamanya, Imam Hanafi mengajarkan kita bahwa menjadi religius itu harus cerdas, jujur dalam bekerja, dan berani membela prinsip. Terima kasih untuk kelima narasumber kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Banget. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang